Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila dengan NIM 2120207033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup. Di dalam proposal ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Dr. Yulia Triswa Samiha, MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pendidikan merupakan suatu jembatan atau sarana bagi manusia supaya bisa mengeksplor diri pada saat pembelajaran dilakukan. Nah, seperti tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 ini menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Poin kedua yaitu media pembelajaran menurut Leslie J. Bright adalah cara untuk mendorong peserta didik untuk terus belajar. Nah, berdasarkan fakta lapangan mengenai media pembelajaran, yaitu kurang variatif dan peserta didik itu terlalu monoton pada saat pembelajaran itu berlangsung, serta pada tingkat kemampuan kognitif peserta didik itu terkhususnya di ranah memahami atau C2 itu masih tergolong rendah. Nah, untuk tersebut, inovasi media pembelajaran UNOSTAKO ini diharapkan mampu membuat suasana di kelas dalam proses pembelajaran itu menjadi lebih aktif, menjadi lebih menyenangkan, serta mampu meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, untuk itu UNOSTAKO ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat diinovasikan ke dalam media pembelajaran. Dalam permainan UNOSTAKO ini terdapat konsep bermain sambil belajar. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya, dalam penelitian ini itu saya batasin, yaitu batasan masalah penelitian ini adalah hanya berfokus pada kemampuan kognitif ranah memahami atau C2 saja. Untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan peserta didik di kelas. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik di kelas. Terus, untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah posisi penelitian. Nah, pada posisi penelitian ini saya mengambil dua penelitian terdahulu, yaitu yang pertama adalah Hasan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap kemampuan kognitif IPA pada pembelajaran tematik. Nah, mengapa saya mengambil penelitian terdahulu ini? Karena pada penelitian ini tuh untuk variabelnya itu sama dengan penelitian saya, yaitu kemampuan kognitif. Nah, yang kedua, penelitian terdahulu yang kedua ini dari Juwairiyah dengan tahun 2022 dengan judul Pengaruh Penerapan Reward Asik dalam Meningkatkan Kemampuan Emosional Anak dengan Permainan UNOSTAKO. Nah, kenapa saya mengambil penelitian ini? Karena media itu sama dengan penelitian saya, itu media permainan UNOSTAKO, dan juga dalam pengambilan pengaplikasiannya itu juga sama dengan penelitian saya. Jadi, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, jadi kerangka berpikir ini yang pertama itu adalah yang terjadi di lapangan itu media pembelajarannya kurang variatif serta peserta didik itu masih monoton pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya kemampuan kognitif pada ranah memahami atau C2 itu pada peserta didik itu masih tergolong rendah. Selanjutnya penggunaan media pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik pada klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya peserta didik menjadi lebih tertarik belajar materi klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan media pembelajaran UNOSTAKO, sehingga terdapat pengaruh media pembelajaran UNOSTAKO terhadap peningkatan kemampuan peserta didik pada materi klasifikasi makhluk hidup.
Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, yang pertama itu adalah jenis penelitian. Jadi, jenis penelitian saya ini dalam penelitian saya ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu dengan desain pretest post-test control group. Nah, untuk populasi dan sampelnya, datanya itu dari instrumen tes dan non-tes. Nah, untuk populasi dari penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 55 Palembang yang berjumlah 96 peserta didik. Terkhususnya ini untuk di kelas 7 saja untuk populasinya. Nah, sampelnya ini saya mengambil di 2 kelas, yaitu kelas 75 dan 76. Untuk teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian ini adalah purpose sampling. Nah, untuk analisis data dari penelitian ini yaitu pakai aplikasi SPSS dalam olah datanya. Kemudian itu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Untuk metode analisis datanya itu menggunakan statistik deskriptif. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada proposal saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.